Pemirsa, kita awal informasi pada pagi hari ini kericuhan terjadi saat sejumlah mahasiswa memblokir jalan di depan Balai Kota Bogor. Ya, mahasiswa juga membakar ban yang menyebabkan kemacetan panjang. Kericuhan pecah saat sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam HMI Cabang Bogor terlibat saling dorong dengan petugas keamanan di depan Balai Kota Bogor, Jawa Barat. Kericuhan terjadi karena para mahasiswa kecewa saat berunjuk rasa tidak ditemui Wali Kota Bogor, Bima Arya. Massa pun akhirnya memblokir jalan, kericuhan pun tak terhindarkan. Sementara dalam aksinya, para mahasiswa memprotes penggunaan anggaran proyek pembangunan di Kota Bogor. Selain menganggap kinerja Wali Kota Bogor dinilai gagal, mereka juga menuntut Wali Kota Bogor untuk mundur dari jabatannya. Mendesak aparatur penegak hukum untuk periksa dan tangkap oknum yang diduga mendapatkan aliran dana dari mega proyek di Kota Bogor. Yang kemudian yang kedua, menuntut Pemkot Kota Bogor agar melunasi seluruh utang Pemkot yang sampai hari ini belum dibayarkan. 3, mendesak APH, aparatur penegak hukum, untuk memeriksa seluruh kontraktor dan PPK yang sampai saat hari ini belum mengembalikan kelebihan bayar dari tahun 2021 sampai 2022 berdasarkan LHP BPK RI. Selain terlibat kericuhan dengan petugas, demonstran juga membakar ban. Aksi ini pun sempat membuat arus lalu lintas di lokasi mengalami kemacetan panjang. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 truk dan 2 motor terlibat tabrakan beruntun di Jalan Raya Kabupaten Jombang, Jawa Timur. 1 orang tewas dan 2 orang lainnya menderita luka-luka. Dua truk dan 2 motor terlibat tabrakan beruntun di Jalan Raya Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Akibat kejadian ini 1 orang tewas dan 2 orang lainnya luka-luka. Korban meninggal dunia langsung dievakuasi ke RSUD Jombang, sementara 2 korban luka dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah Mojo Agung untuk mendapatkan penanganan medis. Kejadian berawal saat truk Fuso akan memutar balik dari arah Jombang menuju Surabaya. Namun ternyata di belakang truk Fuso ada sepeda motor yang tidak sempat berhenti hingga menabrak bagian depan kanan truk Fuso dan pengendara jatuh ke kanan jalan. Kemudian korban terlindas oleh truk lain yang sedang melaju dari arah berlawanan hingga tewas. Tidak hanya itu, di belakang truk yang melindas korban juga terdapat motor yang melaju dengan kencang hingga menabrak truk tersebut dan pengendaranya terpental. Yang ngerem nggak ngatasi dia. Akhirnya nabrak musuh tadi yang sebelah kanan. bagian mana? Bagian depan atau belakang? Bagian depan. Terus Dari arah barat mau ke Surabaya ada kol diesel. Ini terlindas sama kol diesel. Usai kejadian, arus lalu lintas di lokasi sempat macet sepanjang 2 km. Dan kini kasus tabrakan beruntun itu ditangani petugas dari Satlantas Polres Jombang. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 orang tewas dan 1 orang luka berat akibat kecelakaan yang melibatkan mobil Ketua KPU Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Kini Ketua KPU Lubuk Linggau, Topandri, masih diperiksa kepolisian. Dua orang tewas dan 1 orang luka berat akibat kecelakaan yang melibatkan mobil Ketua KPU Lubuk Linggau, Topandri, di Kabupaten Pali, Sumatera Selatan. Tabrakan tersebut menewaskan CK 13 tahun dan A 7 tahun, sementara B 14 tahun alami luka berat. Diduga ada unsur kelalaian dari pengendara mobil. Saat ini pihak Lantas Polres Pali masih melakukan penyelidikan lebih dalam. Selain itu, seluruh korban merupakan anak di bawah umur. Kami sangat berharap kepada orang tua, jangan lagi dikasih anak-anaknya kunci motor beserta motornya. Silakan disimpan, tunggu mereka sampai dewasa, 17 tahun ke atas baru diberi kebebasan untuk mengendalikan kendaraan, karena banyak korban anak di bawah umur yang menggunakan kendaraan R2 yang mengalami laka lantas. Hingga kini Ketua KPU Lubuk Linggau Topandri masih menjalani pemeriksaan di Polres Pali, Sumatera Selatan.
Sementara Ketua KPU Sumatera Selatan Andika Pranata Jaya membenarkan kejadian itu dan mengatakan proses persiapan jelang pemilu tetap berjalan sesuai aturan. Oh, itu sudah kami koordinasikan, kami sudah mendapatkan informasi itu, sekarang sedang ditangani di Polres Pali. Mengganggu proses ini nggak Pak nanti Pak? KPU ini dibangun dengan sistem, jadi sistem kami sudah berjalan dengan baik, jadi kalaupun ada yang sakit kemudian datang berhalangan, sistem KPU itu tetap berjalan. KPU Sumatera Selatan menyerahkan permasalahan hukum kejadian ini kepada polisi dan memastikan seluruh tahapan pemilu tidak ada yang terganggu. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, akibat epilepsi pengemudi kambuh, sebuah truk tangki air menabrak kerumunan pedagang pasar di Ngawi Rabu pagi. Kecelakaan ini mengakibatkan 5 orang terluka dan merusak sejumlah kios. Dalam rekaman kamera pengawas terlihat truk tangki air tiba-tiba menabrak kerumunan pedagang dan pembeli yang berada di pinggir pasar Paron, Ngawi, Jawa Timur. Kejadian berawal saat truk tangki air yang dikemudikan Hoirul melaju dari arah Jogorogo menuju Ngawi. Saat tiba di lokasi, truk tiba-tiba oleng ke kanan dan menabrak sejumlah pedagang dan kios pasar tersebut. Akibat kejadian ini 5 orang termasuk sopir truk mengalami sejumlah luka dan dilarikan ke rumah sakit. Dari hasil olah TKP, kecelakaan itu diduga akibat sopir truk tangki mengalami epilepsi sehingga tidak bisa menguasai kendaraan. Juga penyakit bawaannya kambuh atau yang dibilang epilepsi, sehingga sopir tidak bisa menguasai atau mengendalikan laju kendaraannya. Korban berapa orang kan? Korban 5 korban, patah kaki 1, saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Widodo. Untuk mendalami kecelakaan ini, truk tangki air dan sejumlah sepeda motor yang terlibat kecelakaan diamankan ke pos polisi dan kasusnya ditangani unit Gakum Satlantas Polres Ngawi. Dari Ngawi, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 3 personel BNN tewas setelah menggelar pesta miras usai manggung di bar hotel berbintang di Surabaya. Proses otopsi jenazah ini dilakukan di kamar jenazah RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. 3 personil BNN tewas setelah menggelar pesta miras usai manggung di bar hotel berbintang di Surabaya. Sebelumnya 9 personil BNN menggelar pesta miras di hotel berbintang di kawasan Jalan HR Muhammad. Usai pesta, 4 orang mengalami gejala keracunan dan dirawat di sejumlah rumah sakit di Surabaya. 3 korban meninggal dunia, sementara 1 lainnya masih dirawat intensif di rumah sakit. Awal mula berita meninggalnya 2 personel band Onyx and Friends, yang mana rekan-rekan ketahui 2 personel ini baru saja ngeband atau manggung di hotel, di Cruise Lounge, dan kemudian yang manggung pada hari Jumat tanggal 22 Desember sekitar jam 8 malam sampai dengan jam 12 malam. Jenazah yang sudah selesai diotopsi langsung dijemput pihak keluarga untuk dimakamkan. Sementara dalam penyelidikan, polisi telah memeriksa 5 saksi dan mengamankan barang bukti. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Korban meninggal dunia akibat ledakan tungku smelter milik PT ITSS di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah bertambah menjadi 18 orang. Untuk menentukan tersangka peristiwa tersebut, pihak kepolisian masih terus melakukan penyelidikan. Korban tewas ledakan smelter milik PT Indonesia Singhan Stainless Steel bertambah dari 13 menjadi 18 orang. Tambahan 5 orang lainnya dinyatakan meninggal dunia saat menjalani perawatan pada Senin dan Selasa kemarin. Dari total 18 korban jiwa, 10 orang diantaranya merupakan tenaga kerja Indonesia, sedangkan 8 korban lain merupakan tenaga kerja asal Tiongkok.
Sementara itu pihak kepolisian saat ini masih terus melakukan penyelidikan untuk menentukan tersangka dari tragedi tersebut. Mana sampai dengan saat ini, per hari ini, korban bertambah, korban meninggal dunia sebanyak 5 orang, jadi secara keseluruhan ada 18 orang. Yang mana 8 orang TKA, kemudian yang 10 orang TKI. Adapun penyelidikan masih berlangsung sampai dengan saat ini. Tim investigasi masih melaksanakan tugas di lapangan. Kemudian yang lain-lain masih bekerja, baik dari tim DCI, kemudian dari tim dari Inapis yang di backup oleh Puslapor dari Makassar. Setelah bertambah 5 korban jiwa, jumlah korban luka berat yang dirawat di ruang ICU RSUD Morowali kini tersisa 3 orang dan ruang isolasi terpadu sebanyak 17 orang. Selain itu, 2 korban yang mengalami luka masih menjalani perawatan di klinik 2 PT IMIP. Dari Morowali, Sulawesi Tengah, Jimmy Hendrik, iNews melaporkan.